Mencoba Latihannya gitu ya? adalah satu, latihan mengamati pikiran kita sendiri. Jadi pahami bahwa pemikiran kita itu bukanlah kita bukanlah pikiran. Jadi ada sosok yang memikirkan, kita menjadi sosok yang menyadari bahwa saya sedang berpikir. Jadi dengan cara mengamati pikiran kita sendiri, kita akan tahu gerak-gerik si monyet, karena pikiran saya analogikan sebagai monyet yang dia lompat ke kanan, kemana-mana, dan tidak mudah, ya, tapi itu berproses. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kita akan bertransformasi menjadi sosok yang aware dengan pikiran kita sendiri. Kalau mental block itu contohnya seperti apa, Pak? Mental block itu menzolimi diri sendiri, seperti mengundang hantu ke dalam dirinya sebelum melakukan sesuatu. Jadi ya tadi kayak contoh yang tadi, mau berjalan menuju Jakarta, mau mengumpulkan 100 juta pertama. Mental blocknya langsung, satu, apa saya sanggup? Kedua, berapa lama? Wah, saya ini cuman, entah cuman lulusan A, cuman pekerjaannya B, cuman anaknya seorang C. Itu sudah mental block dulu, sudah ya kayak dipotong dulu dah. Padahal kan semua ada di pola pikir kan. Kita menciptakan apapun dari pikiran, sementara pikirannya sudah dipotong dulu. Nah, itu cara untuk membuangnya atau meminimalisirnya bagaimana, Pak? Banyak ngobrol sih dengan orang lain, banyak bertukar pikiran dengan orang lain. Karena seluas apapun wawasan saya, pengalaman saya, atau cara pikir saya hanya melihat segini, Mas. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Jadi ketika saya berbicara dengan Mas Hendra bisa menunjukkan ke saya, di belakang saya ada ini loh, ada ini loh. Yang saya nggak bisa melihat karena itu di belakang saya. Ketika saya berbicara dengan 8 orang, semua cycle, semua 360 derajat bisa terlihat lewat orang lain. Jadi ketika saya memutuskan merasa mentok, putus asa, sudah maksimal, segala cara sudah saya lakukan, orang lain bisa mengatakan, belum, ada ini loh, ada ini di belakang saya yang saya tidak tahu, saya tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, mungkin itu berupa pengalaman orang lain, berupa cara pandang orang lain, berupa peluang yang pernah dijalani orang lain, yang akhirnya saya bisa mengatakan, oh iya ya, bener ya. Tapi ketika saya menutup diri, saya memikirkan itu sendiri, saya merasa pede dengan diri saya sendiri, mengabaikan fungsinya orang lain yang bisa menunjukkan apa yang ada di belakang saya, ya itu salah satu mental block juga bagi saya. Jadi merubahnya itu salah satu caranya, go out, meet people, and berbicara dengan mereka semua. Nah, ini kasuistis ya, Pak, yang coba kemudian saya alami atau teman-teman saya alami gitu. Ada teman-teman saya itu ketika dia bawa kendaraan itu, Pak, cari parkir tuh selalu susah. Ada yang setiap orang tertentu gitu cari parkir selalu dapat mudah di depan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, setiap dapat pacar nggak pernah bertahan lama. Nah, servo putus itu namanya mungkin ya. Atau kemudian setiap punya pembantu rumah tangga nggak pernah bisa bertahan lama meskipun gajinya udah dinaikin gitu. Nah, ada salah satu tutor mengatakan itu ngerubahnya semudah membalik telapak tangan. Akhirnya saya simpulkan, ngerubahnya ya cukup menyadari, meyakini di dalam diri kita, bahwa sadar kita bahwa mulai saat ini itu nggak akan terjadi dalam diri saya gitu ya. Analoginya seperti yang kapan hari Pak Dayu sampaikan itu, yang menancapin pisau atau yang kemudian pisunya sampai hampir putus ya, atau bengkok gitu kan ya, bengkok. Tapi tangannya Pak Dayu kan nggak terluka. Itu energi keyakinan. Saya naik di bara api ya, selama beberapa detik kaki saya nggak lecet sama sekali. Oh, mungkin dengan keyakinan seperti itulah kemudian sesuatu yang kita inginkan bakal terjadi dalam hidup. Bagaimana merespon hal itu?
sepakat dengan itu, bahwa keyakinan adalah kunci dari daya cipta. Apapun yang kita ciptakan akan terwujud dengan kekuatan keyakinan kita. Kecontoh yang tadi, ada orang yang mudah mendapatkan parkir, ada orang yang pacaran tidak pernah lama, ada orang yang apapun itu bisa menjadi keyakinan yang tidak disadari. Maksudnya gini, hanya jangan-jangan orang itu sudah punya apa sih? Sudah punya mental pola pikir dulu bahwa habis ini pasti cewekku nggak tahan lama lagi. Habis ini pasti aku nggak dapat parkir. Jadi dia tanpa dia sadari bahwa itu adalah bentuk keyakinan yang tak tersadari. Itu sangat berbahaya, keyakinan yang memang seharusnya keyakinan itu tidak tersadari, Mas. Karena kalau disadari itu masih seolah-olah yakin, baru merasa yakin. Tapi seyoganya keyakinan yang tak tersadari itu adalah untuk hal yang positif, jangan hal yang negatif. Jadi kalau mau mengatakan semudah membalikkan telapak tangan, yang dibalik adalah hal negatif menjadi hal positif. Kenapa nggak diyakini pacar saya habis ini langgeng? Kenapa nggak diyakini bahwa setelah ini saya pasti akan dapat parkir di depan? Di jam yang ramai ini pasti ada, pas saya masuk ada orang yang pas keluar pasti itu. Jadi tinggal merubah itu sih. Kalau orang kita kan sering, dah gini deh Mas, sekarang mikir jeleknya aja deh, gitu kan mending jangan Mas, mending mikir baiknya kan. Nah, karena ketika itu diyakini tanpa disadari itu malah benar terwujud loh, gitu loh. Jadi ya sepakat bahwa kekuatan keyakinan ya akan mewujudkan itu. Ya, terakhir barangkali Pak Dayu, bagaimana cara menyingkirkan pikiran negatif yang dipercaya merupakan pengganggu dari pikiran yang ketika kita ingin fokus pada sesuatu yang ingin kita capai gitu. Itu harus dengan latihan mungkin ya. Terus mencoba. Latihannya gitu ya? Adalah satu, latihan mengamati pikiran kita sendiri. Jadi pahami bahwa pemikiran kita itu bukanlah kita. Kita bukanlah pikiran. Jadi ada sosok yang memikirkan, kita menjadi sosok yang menyadari bahwa saya sedang berpikir. Jadi dengan cara mengamati pikiran kita sendiri, kita akan tahu gerak-gerik si monyet. Karena pikiran saya analogikan sebagai monyet yang dia lompat ke kanan, kemana-mana, dan tidak mudah, ya, tapi itu berproses. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kita akan bertransformasi menjadi sosok yang aware dengan pikiran kita sendiri. Kita jadi bisa ada jeda waktu 1 detik atau 1/100 detik bahkan untuk memilih, ini akan aku pikirkan, ini tidak akan aku pikirkan. Karena kalau tidak salah membaca, riset mengatakan setiap hari itu ada 6.000 pikiran yang hilir mudik keluar masuk kita, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Kita bisa memilih. Tapi kan ketika tidak sadar, pemikiran itu akan menguasai kita terus tanpa kita menyadari bahwa kita telah terkooptasi, kita telah dikuasai oleh pikiran. Jadi kalau kita menyadari dan kita memutuskan untuk belajar mau mengamati pikiran, kita nanti akan pelan-pelan berubah menjadi orang yang mampu mengawasi pikiran kita sendiri dan memilih mana yang akan kita pikirkan, mana yang tidak. Pak, sebelum kita tutup perjumpaan kita ini, para pelaku usaha menengah ke atas yang makro-makro, ini mulai akhir bulan ini sudah mulai banyak yang menjerit Pak, bahwa resesi itu ternyata bukan narasi-narasi belaka, tapi benar-benar nyata gitu, yang barangkali mungkin eksesnya yang lain, mungkin yang untuk yang skala mikro, pelaku usaha menengah ke bawah barangkali bisa merasakannya sekitar Maret atau apa gitu. Itu banyak analisa kawan-kawan saya yang dia memang benar-benar pelaku ekonomi di atas gitu. Dia katakan hal itu. Itu bukan narasi belaka. Gimana Pak supaya teman-teman bisa tidak terlalu terkena implikasi negatif yang begitu parah gitu terhadap dampak resesi ini, Pak? Bagaimana kalau saya berandai-andai begini? Jangan-jangan resesi itu adalah rekayasa pikiran oleh oknum spekulan ekonomi global yang menghendaki ini terjadi. Sehingga dia menebarkan isu dengan narasi, data, dan yang seakurat mungkin, sekeren mungkin,
supaya satu orang menjadi 10 orang, menjadi 100, menjadi 1000, menjadi 1.000.000 orang membicarakan resesi di tahun 2023, which is belum terjadi. Sekarang masih tanggal 26 Desember, masih 2022. Bayangkan ketika seluruh sosmed, seluruh konten, seluruh berita membicarakan resesi, dan itu tertanam di pikiran bawah sadar jutaan manusia bahwa tahun depan akan ada resesi, itu kira-kira akan terjadi beneran atau enggak? Terjadi lah. Iya. Karena apa? Bukan karena kondisi ekonominya, tapi karena kolektif energi pikiran negatif dari para pemikir-pemikir yang meyakini, entah itu pelaku usahanya sendiri, entah itu pengamat ekonominya, entah itu kita yang bukan pelaku ekonomi tapi yang ikut-ikutan FOMO. Tapi yang jelas mereka kan punya goal, Pak, yang ingin dicapai ketika kemudian itu terjadi gitu ya. Dari yang menciptakan isu ini. Ya sama dengan yang terjadi dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebuah chaos, sebuah perang akan berakhir kepada kebangkrutan kan? Ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang menang perang, yang kalah perang, sama-sama bangkrut dong. Yang datang kan dewa penolong. Butuh bantuan infrastruktur, butuh membangun pertanian lagi. Saya punya pabrik besi, saya punya pabrik semen, saya punya bank, saya punya ini. Ya, hutang, pinjam. Mas mau buat sini, untuk jaminan Mas mau buat sini. Tak kasih nilai uang untuk membangun pakan, teknologi, ekonomi, market semua dibangun, silakan. Nggak ada uang, nggak apa, tak kasih nih. Saya datang dengan solusi. Kenapa? Karena saya menciptakan masalahnya, saya datang dengan solusinya kan gitu loh. Jadi sama halnya dengan saya ciptakan virus, mungkin salah, saya bikin vaksinnya gitu. Iya. Ya mungkin saya salah, tapi kan ini hanya berandai-andai, makanya saya tadi disclaimer-nya ini bagaimana jika saya berandai-andai ini karena anything can happen, Mas. Benar-benar bisa jadi nggak ada resesi sama sekali. Ketika semua manusia berpikiran positif bahwa we are just going to be fine. Oke, ada bahaya resesi, kita mengakui iya ada bahaya resesi. Tapi saya akan memilih untuk tidak mempercayai itu akan terjadi. Saya lebih memilih untuk mempercayai itu bisa dihindari. Bahwa ekonomi akan baik-baik saja. Dan ketika kita menularkan energi itu ke satu orang, kedua orang, menjadi 1.000, menjadi 1 juta, gerakan itu akan mengimbangi gerakan yang mempercayai resesi. Kita tidak membenarkan salah satu, tapi kita lebih memilih, kenapa kita lebih memihak energi negatif? Kenapa kita tidak menciptakan energi positif saja? Bukankah secara kolektif ketika kita memikirkan secara bersama-sama sebanyak mungkin energi positif akan satu hal, itu akan lebih most likely akan terjadi. Kalau dengan sudut pandang yang seperti itu nih, para pelaku ekonomi di atas dia mengatakan saya pesimis tapi realistis daripada optimis tapi tidak realistis, kan begitu alasan mereka gitu. Karena dia melihat gitu sehingga dampak ini akan benar-benar terjadi begitu. Tapi bagaimanapun juga kita di Indonesia tidak, andai kata terjadi, tidak akan se-ekstrim di belahan negara-negara yang lainnya karena kita sumber pangan, Pak Dayu. Contoh COVID deh. Indonesia bisa dikatakan survive toh dari COVID. Terlepas dari dua sudut pandang, karena masyarakatnya masa bodoh atau masyarakatnya berpikiran positif. Beda tipis loh itu. Ya. Tapi orang yang sangat ketakutan dengan negara yang sangat ketakutan dengan COVID, ekonominya mungkin malah lebih parah loh impact-nya. Berarti kan itu bisa kita maknai bahwa energi negatif secara kolektif sebuah negara, entah itu mana negara-negara maju, entah itu UK, entah Jerman, entah Jepang, entah Cina sendiri, yang begitu fobia dengan COVID, begitu takut dengan COVID, itu akan imbasnya ke mana-mana, ke ekonomi, ke kesehatan, ke happiness, ke teknologi, ke semua sektor akan terpengaruh. Tapi Indonesia mungkin tanpa disadari malah banyak orang yang nggak apa-apa COVID. Oke, COVID ada, iya, tapi tidak menjadi traumatis, tidak menjadi fobia, tidak menjadi ketakutan yang berlebihan, sehingga kita lebih survive dibanding negara lain. Mungkin juga ada benarnya sudut pandang seperti itu. Sama dengan kita menyikapi berita tentang resesi tahun depan. Siap. Oke.
Saya pikir itu Pak Dayu, sudah lumayan lama tadi kita ngobrolnya. Siap. Terima kasih Mas. Iya, makasih banyak Pak Dayu ya. Rahayu, Rahayu Mas, terima kasih.